Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam dialog interaktif pada hari ini Selasa 14 Desember 2021. Saya Willy dan dialog interaktif pagi ini dari Cikal Creative World dengan topik Cendrawasih Coklat. Dan pendengar sudah hadir di studio narasumber kita ada Ibu Direktris Naomi Marison selaku Direktris PT PPMA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Salam sehat ya Bu. Salam sehat. Ya, dan pendengar kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi dalam dialog interaktif pagi ini dengan line telepon 0967536386 atau di 082199112543. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai cendrawasih coklat. Aduh, pasti orang semua kaget ya mendengar judulnya cendrawasih coklat. Orang kira ini burung ya tadi mindset kita langsung ke burung. Padahal ini produk coklat ya. Yeah. Jadi tadinya saya pikir ini burung cendrawasih coklat gitu. Setelah tadi saya mendengar ILM-nya bahwa coklat ya ini terbuat dari beberapa macam bahan ya. Dan ya baik, langsung saja kita ke apa yang melatar belakangi ide dari PT PPMA untuk mendampingi pemulihan kakao di kampung Imsar ya. Apakah ada sejarah khusus dengan kakao di sana Ibu? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. Ya, coklat atau kakao ini sebenarnya kan tanaman yang kalau dilihat tanaman yang cukup punya sejarah bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Jayapura dan terkhusus itu di Lembah Grime. Nah, karena kakao ini adalah tanaman yang memang cukup dekat dengan masyarakat. Dan memang sudah dimulai sejak tahun 1949 ya. Nah itu kemudian tanaman ini atau kakao ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat. Dan bibitnya ini memang sejak awal ya dari Belanda ya, sehingga sering orang menyebut coklat Belanda gitu ya, zaman Belanda karena mungkin Belanda yang memperkenalkan coklat itu bagi komunitas atau bagi masyarakat adat secara khusus di Jayapura, tapi khususnya di daerah Lembah. Nah, itu sejarahnya, sehingga memang kalau kita lihat beberapa cerita atau pengalaman sejarah daripada perkembangan masyarakat adat itu bahwa coklat Lembah Grime ini sebenarnya di tahun 1949 itu sebenarnya sudah masuk sampai pasar internasional gitu ya untuk pemasarannya gitu. Nah, hampir di tiap kampung itu masyarakat memang mengembangkan produk ini dan beberapa produk ini tanaman ini menjadi tanaman unggulan masyarakat yang memang secara langsung juga memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat, tapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya terkait dengan ekonomi, tapi juga untuk pendidikan anak-anak dan banyak suksesi atau cerita sukses daripada masyarakat dalam budidaya tanaman coklat ini sampai juga memberikan suksesi bagi anak-anak mereka begitu. Ya. Jadi kenapa sampai kampung Amsar ini yang khusus menanami kakao? Ya, Imsar ini sebenarnya salah satu kampung yang sebenarnya kalau di Lembah Grime itu ada kurang lebih 58 kampung dan 2 kelurahan. 58 kampung dan 2 kelurahan. 2 kelurahan. Iya. Nah, kemudian Lembah Grime ini kan juga terdiri dari 6 distrik ya. 6 distrik dan di dalamnya ya sekitar itu 58 kampung dan 2 kelurahan. Nah, Kampung Imsar ini salah satu kampung yang berada di distrik Nimboran. Kita memilih Kampung Imsar ini sebenarnya juga karena ada sebuah proses yang dilakukan oleh PT PPMA. Itu berkaitan dengan kegiatan pengorganisasian masyarakat ya, berbasis berbasis kepada kewilayaan, tapi juga dengan proses pemetaan yang juga dilakukan dalam rangka memastikan wilayah adat, tapi juga bicara soal
proses mengidentifikasi potensi-potensi yang memang dipunyai oleh masyarakat sebagai cikal bakal untuk kita mendorong proses lebih lanjut kepada perencanaan wilayahnya berbasis potensi, tapi juga mendorong pengelolaan pada produk-produk unggulan masyarakat. Nah, sehingga IMSAR itu menjadi cikal bakal kita memulai dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat yang pendekatannya lebih kepada kampung. IMSAR baru menjadi kampung pertama yang kita dampingi. Sehingga kita berharap pembelajaran di IMSAR itu kemudian bisa diduplikasikan atau dikembangkan di kampung-kampung yang lain gitu. Di 58 kampung ini. 58 kampung itu. Supaya masyarakat adat dengan pelestarian, program pelestarian hutan, tapi juga kita melihat bahwa ada potensi-potensi unggulan masyarakat yang sebenarnya juga harus menjadi modalitas untuk mendorong proses pemberdayaan di tingkat kampungnya gitu. Baik, meski kakao di wilayah IMSAR pernah menjadi komunitas unggulan ya, tetapi komunitas ini kan sempat hancur ya beberapa waktu lalu karena diserang hama. Mengapa kakao harus direvitalisasi atau dipulihkan kembali, Ibu? Iya, karena semangat masyarakat itu terhadap produk unggulan mereka ini, terhadap tanaman kakao ini memang cukup dekat atau familiar di masyarakat, tapi juga sudah menjadi investasi masyarakat dalam penanaman kakao ini di setiap kampung-kampung itu. Jadi hampir setiap kakak itu punya lahan kakao gitu ya. Walaupun di tahun 2010 itu kita lihat memang kakao itu mengalami problem, masalah yang kemudian membuat menurun produksinya. Itu tahun 2010. 2010 ya. Itu kemudian masyarakat tidak lagi bisa menghasilkan, berkurang pendapatan mereka sebenarnya, karena selama ini kan kakao itu kan dianggap sebagai ATM mereka ya, kapan saja mereka bisa pergi untuk memanen kakao mereka dan kemudian menjual untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk kebutuhan yang lain. Tapi sejak 2010 itu kemudian kakao itu mengalami gangguan hama, sehingga buah itu kering di pohon gitu. Nah, sehingga memang kita melihat penting untuk melakukan proses revitalisasi terhadap tanaman kakao dari masyarakat gitu. Nah, sehingga memang IMSAR kemudian menjadi istilahnya model uji coba begitu untuk mengembalikan kejayaan kakao. Kita bilang kejayaan kakao, tapi kita memulai dulu dari kampung IMSAR. Walaupun mungkin belum seberapa, tapi kita harus mencari solusi untuk bagaimana keluar atau bagaimana menangani hama yang kemudian dialami oleh masyarakat hampir di seluruh, mungkin di seluruh tanah Papua, tapi khususnya kita bicara Lembah Grime. Nah, itu hampir semua kampung itu tanaman-tanaman kakao mereka memang mengalami hama. Nah, itu ke tahun 2006 itu ada kebijakan juga dari pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menanam wajib tanam kakao bagi masyarakat semua di Kabupaten Jayapura. Nah semangat itu kemudian di tahun 2010 itu kita lihat, nah kemudian hama menyerang tanaman-tanaman kakao ini sehingga tidak bisa lagi menghasilkan produk atau bisa mendapatkan produk dari tanaman kakao mereka ini. Jadi kiloan mereka itu jadi berkurang dari hampir setiap kakak itu bisa menghasilkan setiap minggu itu lebih dari 20 kilo dan kemudian itu kurang ya, itu paling rendah 20 ya, kadang sampai 50 lebih daripada itu. Tapi kemudian ada yang sampai tidak bisa menghasilkan apa-apa, akhirnya masyarakat meninggalkan kebun mereka, jadi sudah bukan jadi tanaman tapi menjadi hutan kakao gitu. Nah, dan Ibu sendiri apa yang membuat sampai ada punya gagasan ide untuk membuat coklat dengan langsung cendrawasih coklat? Iya, ide itu sebenarnya kembali untuk membangun kepercayaan diri masyarakat kembali terhadap tanaman mereka gitu ya. Karena seperti tadi saya katakan bahwa kakao ini seperti sudah menjadi investasi masyarakat terhadap seperti menabung ya. Dia menabung gitu ya. Sehingga sewaktu-waktu mereka juga bisa mendapatkan manfaat atau keuntungan daripada tanaman mereka. Nah, sehingga memang kami melihat penting untuk melakukan proses revitalisasi dan pemulihan terhadap kebun mereka. Jadi selain
mendorong untuk proses penanganan hamanya, tapi juga melakukan proses pembersihan terhadap tanaman kakaonya, tapi juga melakukan peremajaan. Juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang coba dilakukan juga oleh kami, yaitu bagaimana menangani hama dengan bahan-bahan lokal gitu ya, bahan-bahan lokal, sehingga tanaman itu bisa kembali pulih gitu. Nah, proses itu memang sudah dilakukan oleh kami PT PPMA bersama dengan masyarakat, tapi juga dengan pemerintah kampung untuk menangani persoalan hama kakao itu, dengan melibatkan beberapa kawan-kawan yang juga punya keahlian di situ ya, untuk membantu masyarakat. Dan ya puji Tuhan kita lihat dari 2018 kita coba mendampingi hingga 2019-20 terakhir itu kita lihat ya ada mulai peningkatan gitu ya, peningkatan terhadap produksi tanaman kakao mereka. Selain kakao, apakah ada tanaman lainnya yang juga menjadi komunitas unggulan? Boleh sedikit digambarkan Ibu agar tanaman lainnya dapat dikembangkan. Iya. Baik, ya kalau di Kampung Imsar itu ada beberapa produk unggulan. Nah, itu produk itu memang sudah menjadi produk masyarakat ya. Nah, selain kakao ada juga vanili. Vanili ya. Iya, kemudian juga ada gaharu. Sebagai tanaman kehutanan. Kemudian juga ada produk-produk masyarakat yang juga dikembangkan seperti olahan sagu, jadi tepung itu biasa kelompok-kelompok perempuan ya. Dorong. Kemudian juga ada visio dari kelapa yang coba diolah menjadi minyak visio atau minyak bening. Minyak bening ya. Nah, itu yang kemudian coba diperkuat gitu, didampingi bersama dengan pemerintah kampung untuk coba dari bahan baku yang ada dorong kepada produk-produk olahan-olahan turunan lainnya gitu. Itu yang dicoba dikembangkan bersama dengan masyarakat gitu, dengan kelompok-kelompok kerja yang memang sudah ada di situ. Baik, ya pendengar dan juga Ibu Naomi ya, kami mengundang pendengar untuk berinteraksi di 0821 99 11 2543 dan juga 0967 536 386 dengan topik kita cendrawasih coklat ya. Kalau kita bisa menikmati coklat-coklat yang ada di toko, ini produksi coklat Papua. Langsung saya terima yang sudah bergabung di 536 386. Halo, selamat pagi jelang siang, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi jelang siang, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi menjelang siang. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Pak Sepi, Bu. Oke, Pak Sepi silakan. Ya, selamat pagi untuk Ibu narasumber. Terima kasih pagi. Menjelang siang. Salam sehat. Saya pernah dari adik saya, dia sampaikan bahwa dia juga punya kebun coklat, yaitu di daerah Lembah Grime. Coklat itu pertama kendala yang mereka hadapi tadi Ibu ada sampaikan bahwa hama. Yang kedua itu pemasaran. Pemasaran itu yang harus menjadi perhatian pemerintah. Karena begini, ada tengkulak. Tengkulak ini kan dia kalau membeli mereka per kilo misalnya. Kalau harga pemerintah dia tetapkan misalnya 45.000 per kilo misalnya. Tengkulak itu kan pasti beli dengan harga 25. Nah ini kalau bisa itu harga harus menjadi satu patokan ukur. Jadi sosialisasi kepada masyarakat di Lembah Grime yang menanam itu, mereka bisa tahu bahwa harga pas, kepastian dari pemerintah seperti apa supaya tidak merugikan mereka. Itu kendala yang mereka hadapi dengan tengkulak. Oke. Jadi itu yang mungkin menjadi bahan evaluasi untuk Ibu. Mungkin ada saran dan kritik. Itu mungkin jadi masukan bagi Ibu. Jadi saya pikir pertama anak-anak pemuda Lembah Grime itu harus ada pembinaan dari pemerintah untuk bagaimana mereka cocok tanam. Supaya itu menjadi budaya mereka. Karena sudah tadi Ibu bilang bahwa dari 1949 berarti dia 3 tahun kemudian baru saya lahir. Jadi sudah ada itu coklat di Lembah Grime. Baik. Tentu itu harga. Terima kasih Pak Sepi. Ya. Iya.
Kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi di dialog kita di pagi hari ini dengan topik cendrawasih coklat. Baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Weli. Iya, dengan Pak Wali, silakan. Pak Wali Dinetar ya. Baik, Pak Wali silakan. Dan itu narasumber dari mana, dari perkebunan ya? Ini dari PT PPMA. Oh iya. Topik kita di pagi hari ini cendrawasih coklat atau coklat cendrawasih. Iya. Ada Coklat Ibu sudah, Naomi Marasian, silakan. Iya, coklat sudah jadi ikon di kita Kabupaten Jayapura sejak dari Bupati Abdul Suwai. Iya. Tapi kita kurang perhatian di situ karena antara Kabupaten Jayapura dengan Kerom ada satu virus yang menyerang PSD ya, virus Sidai. Yang menyerang akhirnya itu menyerang pada biji-biji jadi batu. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya produksi menurun pada saat itu. Jadi satu tindakan yang bisa dilakukan itu hanya dengan asupan gizi yang baik, atau kasih pupuk. Karena itu baru bisa. Terus apa remaja dilakukan. Yeah. Karena ini karena dia punya pasaran juga harga bagus. Selain komoditi yang tadi disebutkan vanili, sagu dengan pisio, itu visi vanili itu penangannya sulit ya, karena panjang juga. Terus kalau stok kakao ini lebih bagus. Dan kita perhatian ke tanah daerah Grimsek, subur sampai ke Sarmi. Terima kasih, selamat pagi. Baik, kami menerima satu penelpon lagi ya di 0967536386. Kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi di dialog kita di pagi hari ini jelang siang dengan topik cendrawasih coklat dan narasumber kita Naomi Marasian selaku Direktur PT PPMA. Ya, baik, kami masih mengundang Anda satu penelpon lagi di 0967536386 di 082199112543 topik kita cendrawasih coklat. Baik, Ibu silakan, ada Pak Sepi dengan hama dan juga pemasarannya bagaimana, terus tengkulak yang tentunya membeli, dan ini patokan harga yang harus ditentukan oleh pemerintah. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sepi. Saya pikir harapannya sama ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sepi, karena itu menjadi problem petani coklat sebenarnya di Lembah Grimei karena faktor harga juga berpengaruh, faktor hama juga yang juga menyerang kepada tanaman mereka yang kemudian juga menyebabkan produksinya itu menurun. Nah, saya pikir bagian itu memang ada upaya, coba juga sedang dilakukan juga untuk diskusi dengan pihak dinas perkebunan di Kabupaten Jayapura. Nah, beberapa proses yang kami lakukan juga, khusus pengalaman di IMSAR itu kita juga melibatkan Balai Benih Provinsi juga untuk melakukan upaya-upaya penanganan terhadap hama, termasuk juga soal bibit yang memang bisa dicoba kembangkan. Nah, soal harga tadi, selain kita bicara bagaimana menentukan standar harga, memang proses yang penting hari ini adalah kita bicara pemulihan terhadap tanaman kakaonya dulu. Kalau pemulihan kakaonya sudah kembali direvitalisasi dan produknya kembali meningkat, saya pikir itu bisa menjadi posisi tawar masyarakat dan juga pemerintah untuk menentukan standar harga. Karena memang kualitas kakao di Jayapura dan di Lembah Grimei itu termasuk kualitas terbaik gitu. Ya, karena beberapa penelitian sebelumnya juga sudah dilakukan oleh teman-teman bahwa itu ya kualitas super gitu ya, gitu. Kemudian juga beberapa upaya yang lain kami juga coba membangun untuk pemasaran untuk saat ini juga dengan kawan-kawan yang lain seperti teman-teman di EPMD. Nah, itu punya akses pemasaran keluar gitu. Sehingga memang mungkin dari standar harga itu juga perlu bisa dibangun kesepakatan, tapi juga kembali kepada kualitas coklatnya juga harus baik gitu. Karena kalau kualitasnya semakin baik dengan pola penanaman dan budidaya yang baik juga, maka juga akan berpengaruh kepada harga. Karena hari ini kan promosi coklat untuk luar itu kan bicara green produknya ya.
produk unggulan hijau yang memang dia ramah terhadap lingkungan, termasuk menggunakan pupuk-pupuk yang organik gitu ya. Karena itu juga berkaitan dengan kesehatan dan juga pola konsumsi masyarakat dunia gitu. Nah, mungkin seperti begitu, dan saya pikir itu menjadi penting, dan saya pikir kita sama-sama bisa memperjuangkan itu untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini juga dengan dinas-dinas terkait untuk standarisasi harga gitu. Ya. Dari Pak Wali sendiri menyoroti virus atau hama seperti yang tadi Ibu Naomi sudah jelaskan ya. Dan pendengar, kami masih mengundang Anda dalam topik kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif Cendrawasih Coklat dari Cikal Creative World ya, dengan topik kita di siang pagi menjelang siang ini Cendrawasih Coklat. Ada Direktris PT PPMA Ibu Naomi Marisian. Anda bisa berinteraksi langsung di 0967 536 386 0821 99 11 2543. Baik Ibu, sambil menantikan pendengar untuk bergabung, saya ingin nanya, apa nilai strategis Kampung Imsar dalam melestarikan hutan di kawasan Lembah Grime? Iya, Kampung Imsar sendiri itu kampungnya itu terletak di daerah lereng perbukitan ya, atau daerah penyangga Hutan ya. Hutan. Kemudian juga ada mata air juga di situ, sehingga memang masyarakat sendiri punya komitmen untuk menjaga hutan mereka. Jadi hutan mereka tidak lagi tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi atau ditebang untuk kepentingan menjual gitu, tapi mungkin terbatas, kalaupun mau digunakan mungkin terbatas ya untuk kepentingan pembangunan rumah, untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Jadi kita melihat itu ada komitmen masyarakat terhadap lingkungan gitu, sehingga proses yang lain kita melihat secara strategis atau nilai strategisnya. Nah, Kampung Imsar ini juga punya sejarah perkembangan masyarakat secara khusus di Lembah Grime dengan sejarah Injil ya, pekanan Injil daerah Lembah. Nah, sehingga kita melihat ada potensi-potensi unggulan yang lain selain kita bicara potensi kakao, vanili dan lain, tapi juga nilai sejarah religi daripada masyarakat itu juga saya pikir itu menjadi ikon sebenarnya, yang mungkin juga ke depan bisa kita kembangkan, dikolaborasikan menjadi daerah yang juga bisa dikunjungi, tapi juga ada manfaat lain yang bisa diterima oleh masyarakat begitu. Baik, benar, kami masih mengundang Anda dalam dialog kita di pagi menjelang siang ini ya, mengenai coklat ya, coklat Cendrawasih Coklat, bukan burung yang coklat ya, tapi coklatnya bermerek Cendrawasih. Anda bisa langsung saja ya, di line telepon kami di 0967 536 386 dan juga 0821 9911 2543. Masih dalam dialog interaktif, dengar, kami akan kembali setelah yang satu ini. Coklat Cendrawasih, coklat berkualitas tinggi dari Lembah Grime, Jayapura, Papua. Anda ingin merasakan coklat dengan kualitas tinggi? Silakan untuk mencoba Cendrawasih Chocolate Couverture Milk yang dibuat oleh masyarakat adat di Lembah Grime, Jayapura. Coklat dari Lembah Grime merupakan coklat berkualitas tinggi yang dikenal sejak tahun 1949 dan telah diekspor dan digunakan untuk produksi di luar negeri. Saat ini tidak perlu jauh-jauh merasakan coklat dengan kualitas premium. Masyarakat di Lembah Grime, Jayapura telah memproduksinya untuk masyarakat Indonesia. Cendrawasih Chocolate Couverture Milk memiliki antioksidan yang tinggi yang berfungsi menangkal radikal bebas, mencegah insomnia, serta dipercaya sebagai penambah gairah dalam tubuh. Cendrawasih Chocolate Couverture Milk diproduksi dengan kemasan 100 gram dan 40 gram yang mudah dijangkau oleh semua kalangan dan pilihan yang tepat bagi Anda. Diproduksi untuk menjaga kelestarian hutan di Lembah Grime, Papua. Kakao dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan asli Papua. Dengan membeli Cendrawasih Chocolate Couverture Milk, Anda ikut menjaga kelestarian hutan di Indonesia, khususnya Papua. Ayo borong Cendrawasih Chocolate Couverture Milk dan nikmati coklatnya. Hutan Indonesia terjaga.
Ya pendengar masih dalam dialog interaktif Cendrawasih coklat atau coklat ya yang bermerek Cendrawasih. Sekarang tuh tidak perlu mau beli coklat yang bermerek di luar lagi. Yang sekarang ini lagi macam coklat-coklat di toko. Kita punya coklat sendiri dari Papua. Baik, langsung saja saya terima yang sudah bergabung di 0967536386. Halo, selamat pagi jelang siang. Selamat pagi Mbak Weli. Iya Pak Prito, selamat pagi. Ini anak Genyem yang mau tanya ini. Oke, baik. Silakan Pak Prito. Selamat pagi Bu Direktris. Pagi. Saya dulu di Genyem tahun 79 ya. Lulus dari SMP YPK Genyem. Yang saya mau tanya ini dulu PT yang ada di atas dulu YPMD ya kalau tidak salah Bu. Ya. Nah kalau PTMA kah apa ini? PPMA. Jadi bergerak di PTMA bergerak di bidang apa Bu? Ada kerjasama dengan masyarakat kah atau bagaimana itu dalam hal pengelolaan coklatnya ini atau bergerak di bidang lingkungan saja? Nah itu yang saya ingin tanya. Terus kalau bergerak artinya ada mendorong masyarakat untuk bergerak di perkebunan ini, sudah sejauh mana partisipasi PT ini untuk kemakmuran masyarakat Lembah Grime yang mengelola coklat. Terus bagaimana dengan kegiatan anak mudanya agar tidak kadang kan anak muda sekarang itu hanya tahu minta uang sama orang tua. Nah, maksudnya pembinaan ibu dorang bagaimana kepada anak-anak muda di daerah Nimboran ya. Iya. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi jelang siang. Baik, pendengar kami masih mengundang satu penelpon lagi untuk berinteraksi di 097-536-386 dengan topik kita Cendrawasih coklat. Jadi kalau pendengar mau menikmati coklat Cendrawasih ya, Ibu Naomi bisa jelaskan bisa didapatkan di mana. Baik, langsung saja Ibu Naomi jelaskan seperti yang tadi Pak Prito. Ya, baik Pak Prito, terima kasih. Saya pikir menarik apa yang disampaikan oleh Pak Prito. Memang pendekatan yang dilakukan oleh PT PPMA, pendekatan selain berbasis komunitas ya, komunitas adat, kesukuan, tapi juga kita bicara komunitas adat dalam konteks ke kampung ya, secara khusus. Dan memang di kampung itu ya bukan saja ada bapak-bapak dan mama-mama, tapi juga ada orang-orang muda. Nah, saya pikir memang kegiatan yang dilakukan oleh PT PPMA, mungkin saya jelaskan dulu, PT PPMA itu bukan perusahaan bukan perseroan terbatas ya, tapi lebih kepada perkumpulan terbatas untuk pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat. Perkumpulan ya, perkumpulan terbatas untuk pengkajian dan pemberdayaan masyarakat adat. Jadi juga sama seperti LSM gitu ya. Bukan sama tapi LSM gitu. Nah, kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Pak Pitro terkait dengan YPMD ya, YPMD juga bagian daripada mitra sebenarnya, mitra PT PPMA juga. Nah, beberapa proses yang kita lakukan seperti untuk penjualan juga, ya kita juga menyampaikan kepada masyarakat untuk langsung penjualannya juga bisa dilakukan kepada teman-teman di YPMD gitu. Karena berkaitan dengan akses pasar tadi yang disampaikan juga. Nah, memang harapannya dengan pendampingan yang dilakukan oleh PT PPMA sebenarnya lebih tadi kita mau mendorong ke proses peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, tapi berbasis pada produk atau komoditas-komoditas unggulan masyarakat gitu. Nah, memang semangat itu yang sebenarnya kemudian coba dibangun, dan kita baru memulainya baru di satu kampung, karena perlu semacam model gitu ya, role model yang memang kemudian itu bisa diduplikasikan atau bisa juga sharing pembelajaran oleh komunitas itu sendiri sebenarnya. Nah, IMSAR itu yang kemudian kita menjadikan basis tempat untuk kita coba memulai inisiatif untuk memperkuat komunitas dalam konteks pemanfaatan komoditas unggulan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan juga untuk kesejahteraan mereka gitu. Nah, kemudian di dalam
pendekatan yang dilakukan oleh PT PPMA atau oleh PPMA itu kita berbasis pada kelompok atau pokja yang memang sudah dibentuk oleh kampung. Nah, itu ada pokja sesuai dengan komunitas tadi. Ada pokja vanili, ada pokja kakao, ada pokja untuk kehutanannya, terus juga untuk kehutanan dalam arti tanaman-tanaman kehutanan yang dikembangkan oleh komunitas di wilayahnya. Kemudian juga kelompok pokja perempuan untuk mendorong olahan-olahan produk itu. Nah, kemudian juga untuk kelompok anak-anak muda, pembelajaran yang kita lakukan salah satu juga tadi memperkenalkan budaya bertani itu juga, tapi dengan komunitas, dengan kelompok, dengan SMK itu sekolah, salah satu sekolah menengah pertanian ya yang ada di daerah Limboran. Nah, itu beberapa proses itu juga kerjasama dengan mereka juga untuk selain menjadi tempat belajar mereka juga, jadi kerja praktek lapangan mereka itu di Kampung Imsar itu juga coba dikembangkan. Nah, sementara di Imsar sendiri dalam konteks pemberdayaan kepada anak-anak, nah itu juga semua anak katanya bukan katanya, tapi dalam keluarga itu setiap kakak itu didistribusikan anggotanya. Jadi ada yang masuk dalam kelompok pokja kakao, ada di vanili. Nah, kebanyakan anak-anak kecil itu, yang anak-anak yang usia remaja itu lebih banyak. Vanili gaharu juga ya. Gaharu juga ya. Itu juga mereka terdistribusi di situ. Jadi itu sudah menjadi semacam manajemen kelompok ya yang dikelola oleh kampung, tapi juga dalam keluarga karena melibatkan anggota-anggota keluarga seperti begitu. Nah, itu yang dilakukan. Nah, memang kalau berkaitan dengan olahan produk, ini kita coba mengambil langkah lompatan gitu ya, karena kita ingin bagaimana masyarakat kemudian juga yakin bahwa mereka bukan saja menjadi petani dalam arti hanya bisa panen kakao mereka dari kebun, tapi kemudian kemana perginya itu biji coklat mereka itu, terus jadi apa gitu. Nah, sebenarnya kita juga ingin membangun sebuah logika dalam masyarakat, sebuah kebanggaan terhadap produk yang mereka punya. Nah, itu yang sebenarnya coba kita melakukan lompatan itu. Untuk saat ini memang kita coba mencari peluang kemitraan atau kerjasama dengan kawan-kawan lain gitu. Nah, selain di Jayapura, nah kita coba membangun juga kemitraan dengan teman-teman di Surabaya dan juga di Makassar. Itu untuk olahan produk cendrawasih dengan satu harapan tadi, ketika produk kakao ini sudah semakin pulih dan kemudian produksinya itu sudah semakin baik. Nah, kita memang berharap itu ke depan itu memperpendek rantai distribusi. Itu akan berpengaruh kepada harga. Nah, karena kan kalau kita lihat harga-harga coklat di pasar hari ini kan juga produk-produk coklat itu kan juga mahal. Nah, bagaimana harga itu bisa jauh lebih ditekan karena faktor rantai produksinya, sehingga kalau memang ke depan ada semakin baik perkembangan daripada coklat ini, tanaman kakao masyarakat ini, maka kita ingin juga coba mendorong kepada industri-industri kecil yang bisa dibangun home-nya di komunitas gitu, sehingga mereka juga bisa mengelola mulai dari tanaman mereka, dari kebun mereka sampai menjadi hasil yang kemudian mereka bisa konsumsi sendiri. Gitu. Baik, apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam melestarikan kawasan di Lembah Grimeh, Ibu? Ya, tantangannya sebenarnya tadi ya soal hama dan juga mungkin juga cukup membuat masyarakat kan dengan hama itu sekian tahun dari 2010 ya. Cukup lama ya. Cukup lama dan memang itu tidak mendapatkan semacam solusi terhadap itu. Sehingga membuat masyarakat itu seperti tidak percaya lagi atau stres gitu ya. Tidak anggap bahwa sudah ini tanamannya sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa, jadi ditinggalkan, dibiarkan. Nah, tantangannya adalah membangun kembali kepercayaan masyarakat itu sebenarnya untuk kembali bahwa masih bisa dikelola atau masih bisa direvitalisasi gitu. Ya, baik, kami masih mengundang Anda ya dengan topik kita di pagi menjelang siang ini ya, cendrawasih coklat ya. Jadi kita sudah bisa menikmati coklat sendiri dari Papua, dari produksi PT PPMA ya, dan juga khusus dari Kabupaten Jayapura. Coklatnya sudah
sampai produksinya sampai sudah keluar, Ibu? Ya, produknya sudah sampai jadi coklat batangan ya. Kita coklat batangan jadi ada 100 gram dan ada yang 25 gram. Nah, itu yang sudah diproduksi dalam bentuk coklat batangan. Baik, kami masih mengundang Anda pendengar untuk berinteraksi dengan topik kita di pagi hari ini. Cendrawasih Coklat, Anda bisa langsung di 0967536386 dan juga di 082199112543. Baik, saya sudah terhubung dengan pendengar. Ya, halo, selamat pagi, selamat siang. Ya. Saya minta maaf, saya tambahkan sedikit ya dengan Pak Wali. Ya. Ibu tadi minta maaf, saya bicara tentang penyakit ya, sama itu. Dan Ibu saya apresiasi untuk Ibu, semangat itu. Kami insan pertanian ini, mantan-mantan penyuluh ini siap mendukung apa yang Ibu lakukan. Baru-baru ada satu produk olahan yang dikirim di kabupaten, ada masyarakat beli, kami beli terus bagus sekali, enak dia. Terus mereka bilang itu belum ada izin BPOM, jadi akhirnya dia punya produksi itu belum ada izin BPOM. BPOM ya. Dan kalau boleh, kalau kita olah sendiri di sini, kita mendapat nilai tambah sendiri di sini. Dan apa yang Ibu inisiasi itu sudah bagus sekali. Kami senang sekali untuk mendorong. Saya di kampung saya memang saya punya kelompok tani, 14 orang dan khusus kakao saja. Tapi karena yang hama virus tadi itu, akhirnya mereka berhenti. Dan itu bisa kembali lagi kalau Ibu sudah siapkan akses pasarnya maupun mekanisme pasar yang baik, mereka pasti akan kembali dan bersemangat lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Iya, silakan Ibu Naomi. Iya, izin BPOM dan juga diproduksi di Papua. Iya, terima kasih Pak Wali. Saya pikir semangatnya sama seperti yang Pak Wali sampaikan itu. Nah, memang terkait dengan kemitraan yang kami bangun itu termasuk memastikan soal tadi ya, soal izin dan semua. Karena memang PT PPMA dalam kerjanya itu kami juga di kampung itu, di kampung Imsar itu ada kelembagaan badan usaha milik kampung yang juga coba diinisiasi atau dibentuk oleh kampung. Nah, itu sebenarnya kampung yang kemudian juga melakukan yang proses tadi ya, penanganan terhadap distribusi bijinya ya, yang kemudian tuh bangun kerjasama dengan teman-teman di Surabaya dan juga di Makassar untuk olahannya. Nah, karena memang kami ada beberapa dokumen-dokumen yang belum lengkap dari badan usaha milik kampung, termasuk juga proses yang gini, sehingga kita coba menggunakan juga izin kelengkapan daripada teman-teman di Makassar dan juga di Surabaya. Nah, termasuk soal tadi memastikan soal izin dari BPOM juga gitu. Baik, pendengar, kami masih mengundang Anda dalam dialog interaktif kita di pagi jelang siang ini dengan produk coklat unggulan dari kita, punya tanah sendiri, tanah Papua ya. Jadi Cendrawasih Coklat. Jadi kita bisa menikmati coklat ya. Anda bisa bergabung dalam dialog interaktivitas di 0967536386 dan juga di 082199112543. Baik, Ibu Naomi, bagaimana peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung produksi ataupun tanaman kakao ini? Ya, saya pikir PT PPMA dalam kerja ini kan kerja kolaborasi ya, kolaboratif dan juga melibatkan pemerintah daerah. Nah, dalam proses penanganan pembinaan dan juga penanganan terhadap hama dan beberapa proses lain yang sebenarnya juga kita terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini seperti tadi ada balai benih, itu kita bicara untuk tadi soal benih, karena kalau kita mau replanting untuk peremajaan, maka juga kita harus memastikan soal benih apa yang harus digunakan gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan beberapa proses untuk penguatan terhadap petani juga. Nah, kita juga berdiskusi atau berkomunikasi juga atau melibatkan juga Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan di Kabupaten Jayapura.
Nah itu bagian-bagian lain yang sebenarnya juga dalam harapan besar juga dengan Pemda, bagaimana ya petani kakao ini juga bisa kembali bangkit gitu, bisa kembali bangkit karena mereka juga sudah melakukan investasi terhadap para para dokter ya. Mungkin Pak Wali salah satu yang disampaikan mungkin sebagai penyuluh, tapi juga ada dokter-dokter yang sebenarnya juga disiapkan oleh Pemda dalam arti untuk penanganan persoalan hama kakao ini juga. Nah, saya pikir itu ada komitmen juga di pemerintah, tapi bagaimana kemudian mencari solusi-solusi lebih lanjut sehingga persoalan ini bisa segera tertangani, karena ya kita hanya baru mencoba di satu kampung, belum kampung-kampung yang lain. Kita berharap kalau IMSAR dalam proses ini semakin mengalami peningkatan lebih baik, saya pikir pembelajaran itu bisa kemudian diduplikasikan atau dikembangkan ke kampung yang lain dengan kerjasama lebih luas lagi, termasuk juga dengan pemerintah daerah gitu. Pembelajarannya bisa diadopsi dalam kepentingan penguatan terhadap petani-petani kakao gitu. Baik, kami masih mengundang Anda untuk berinteraksi di 0975363386. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo, selamat pagi jelang siang. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Panji dari Biak. Oke, Panji, silakan langsung saja Panji. Iya, ini menarik juga nih ya. Iya. Ini yang saya mau tanya, itu coklat cendrawasih istilahnya sudah ini kan sudah disebar di seluruh, maksudnya di Papua sini sebenarnya sudah pemasarannya sudah keluar gitu. Atau belum. Terus karena karena kita tahunya tuh seperti kayak sekedar oleh-oleh gitu. Contoh misalnya macam kita di Biak sini, kalau orang mau pergi ke luar pasti dia pesan kayak oleh-oleh Biak begitu. Jangan sampai nanti di sana juga belum sampai dipasarkan keluar begitu. Jadi makanya ini sudah sampai di mana saja coklatnya? Apakah sudah sampai sudah di semua di Papua sini sudah ada atau belum? Oke. Jadi pemasarannya ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Panji. Iya, Ibu Omi, silakan. Iya, Pak Anji, terima kasih. Ya, mungkin produk atau pemasarannya ini kita memang masih terbatas ya, karena memang produknya kita baru lebih pada memperkenalkan dulu produk olahan ini, dan kita juga berharap mendapatkan respon daripada masyarakat atau para konsumen gitu, ya. Supaya kemudian itu bisa ya kita bicara kalau olahan dalam jumlah yang lebih banyak kan kita bicara soal Jadi ini memperkenalkan kepada kita, jadi dari satu orang ini loh coklat Papua. Betul. Ya, dengan harapannya seperti apa yang Pak Anji sampaikan, Pak Panji sampaikan, bahwa memang kita berharap coklat cendrawasih ini akan menjadi kebanggaan kita bersama ya, sehingga bukan saja di Jayapura tapi bisa terdistribusi di seluruh Indonesia. Papua dan juga Indonesia. Nah, jadi memang produksi ini atau pemasarannya kita masih terbatas, tapi kita ada jaringan yang namanya ASMAT. Nah itu ASMAT itu bagian daripada jaringan kita, jaringan pemasaran. Jadi teman-teman juga bisa akses di ASMAT. Jadi kalau mau pesan bisa langsung masuk ke linknya, dan kemudian sistemnya nanti tinggal dipesan di situ, dan kemudian produknya akan bisa dikirim. Alamatnya ASMAT? Ya, ASMAT. Ada itu sebagai link. Ya, websitenya, link pemasarannya. Nah, selain bisa di situ, karena selain produk coklat juga mungkin ada produk yang lain juga. Kalau kita mendapatkan untuk di Kota Jayapura di mana? Kalau di Kota Jayapura, teman-teman bisa bisa datang sementara ada di kantor kami di PT PPMA. Itu di Jalan Buper nomor 18. Jalan Pramuka nomor 18 Buper Waena. Nah itu pas mata jalan Polda Papua. Nah itu juga ada satu unit koperasi yang kemudian juga menangani penjualan daripada kakao ini. Nah beberapa tempat yang lain juga kita coba baru join juga dengan teman-teman yang lain, bisa titip di kafe gitu. Tapi beberapa beberapa yang kami titip itu sudah pada habis gitu stoknya. Nah, memang stoknya masih agak terbatas,
Tapi kalau teman-teman yang ingin akses atau mendapatkan coklat itu bisa juga langsung pesan ke link Asmat tadi untuk memesan langsung secara online gitu, dan nanti akan dikirimkan ke alamat. Produknya ini berupa batangan atau bubuk? Batangan. Masih dalam bentuk batangan. Batangan, dan itu langsung bisa dikonsumsi gitu. Oh, langsung dikonsumsi. Iya. Berarti saya sudah bisa mendapatkan produknya nih. Iya. Bisa. Kemarin memang dalam rangka PON ya Oktober itu kami juga ya salah satu produk ini juga ikut menyukseskan PON, dalam arti ikut memeriahkan gitu ya. Iya. Nah, itu beberapa juga dipasarkan di di area bukan PON ya, tapi seperti di Kalkote, di beberapa tempat di stand yang disiapkan itu juga kemudian dipasarkan di situ. Baik, sebagaimana fokus kerja PT PPMA, kira-kira berapa banyak masyarakat adat yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya melalui pemulihan dan revitalisasi kakao di Kampung Imsar secara khusus dan di Jayapura secara umum? Iya, saya pikir dengan revitalisasi kakao ini dan juga peningkatan produksinya, ya mungkin masyarakat yang mendapatkan manfaat atau dampak itu, saya pikir khususnya petani-petani kakao ya. Nah, beberapa petani-petani yang juga kemudian menjadi bagian daripada akses distribusi bijinya untuk kebutuhan pengelolaan yang, nah itu kemudian merasa sangat-sangat terbantukan karena sampai dengan sekarang itu mereka juga suka telepon kalau sudah punya biji kakao yang kering yang sudah disiapkan, langsung tinggal hubungi kami gitu, tim kami untuk ini sudah ada sekian kilo, ya sudah tinggal teman-teman langsung pergi untuk mengambil itu, kemudian untuk proses lebih lanjut gitu. Nah, saya pikir ada, kalau di Imsar sendiri dari 2018 itu kita ada 24 ya, tapi sekarang sudah berkembang 53 itu kelompok yang secara kontinu mulai kembali melakukan proses revitalisasi kebun mereka. Kemudian kalau di kampung sendiri saya pikir termasuk juga dengan ada sekitar 115 KK. Nah, kalau kita bicara Lembah Grime ya kurang lebih sebelumnya juga kita melakukan proses survei terhadap potensi kakao dari masyarakat di daerah Lembah Grime itu. Nah, itu beberapa kampung-kampung itu kemudian sudah coba bangun kerjasamanya juga dengan PT PPMA untuk jalur penjualan bijinya gitu. Nah, kami juga sendiri kalau untuk olahan dengan teman-teman di luar, tapi untuk pemasaran bijinya kalau memang terlampau jumlahnya banyak maka kita juga akan melakukannya dengan teman-teman di PMD untuk pemasarannya. Seperti itu. Baik Ibu, yang terakhir harapan Ibu dengan PT PPMA dengan perkembangan coklat di Papua. Iya, harapan kami adalah bagaimana coklat ini kakao ini bisa kembali pulih. Dan kemudian produk ini bukan saja menjadi tanaman yang hanya masyarakat menjual bijinya, tapi bagaimana juga mereka bisa menikmati manfaat-manfaat lain dari turunan olahan daripada kakao ini. Dan juga kita berharap ini kolaborasi yang kita bangun dengan teman-teman untuk produksinya di luar. Tapi mungkin harapan kita adalah ke depan mereka itu menjadi jalur distribusi pemasaran gitu. Tapi industrinya itu kita bisa taruh di Papua untuk olahannya. Sehingga masyarakat bisa terlibat lebih banyak lagi paling tidak juga bisa mengurangi tingkat pengangguran. Tapi juga masyarakat bisa kembali juga mendapatkan keuntungan, dan juga kepastian harga itu masih bisa kita bangun itu sesuai dengan olahan. Kalau kita lihat perkembangannya semakin baik, maka soal harga untuk meningkatkan kesejahteraan petani, harga bisa kita naikkan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya kita bicara dalam strategi produksi dan juga marketnya gitu, pemasarannya. Karena keuntungannya kan kita akan bicara hulu sampai hilir gitu. Jadi masyarakat sendiri, petani juga harus mendapatkan untung. Mereka yang punya kebun juga harus mendapatkan untung. Tapi yang mengelola juga, dia juga akan mendapatkan untung sampai kepada yang konsumennya juga gitu. Ada manfaat-manfaat yang jadi bisa. balance ya antara penerima dan juga produksi ya. Kemudian juga tanggung jawab yang lain adalah kita berharap bahwa
masyarakat akan tetap menjaga kelestarian lingkungannya, hutan, sumber daya alamnya, termasuk juga tanahnya juga, sehingga tanah itu tidak diperjualbelikan tapi diolah atau dikelola dengan menanam tanaman-tanaman produktif yang memberikan kontribusi atau manfaat bagi masyarakat. Gitu. Baik, pendengar, demikian dialog interaktif siang ini bersama Cikal Creative World bersama Naomi Marasian ya dari PT PPMA. Saya Weli mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Coklat Cendrawasih, coklat berkualitas tinggi dari Lembah Grime, Jayapura, Papua. Anda ingin merasakan coklat dengan kualitas tinggi? Silakan untuk mencoba Cendrawasih Chocolate Couverture Milk yang dibuat oleh masyarakat adat di Lembah Grime, Jayapura. Coklat dari Lembah Grime merupakan coklat berkualitas tinggi yang dikenal sejak tahun 1949 dan telah diekspor dan digunakan untuk produksi di luar negeri. Saat ini tidak perlu jauh-jauh merasakan coklat dengan kualitas premium. Masyarakat di Lembah Grime, Jayapura telah memproduksinya untuk masyarakat Indonesia. Cendrawasih Chocolate Couverture Milk memiliki antioksidan yang tinggi yang berfungsi menangkal radikal bebas, mencegah insomnia, serta dipercaya sebagai penambah gairah dalam tubuh. Cendrawasih Chocolate Couverture Milk diproduksi dengan kemasan 100 gram dan 40 gram yang mudah dijangkau oleh semua kalangan dan pilihan yang tepat bagi Anda. Diproduksi untuk menjaga kelestarian hutan di Lembah Grime, Papua. Kakao dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat adat dan asli Papua. Dengan membeli Cendrawasih Chocolate Couverture Milk, Anda ikut menjaga kelestarian hutan di Indonesia, khususnya Papua. Ayo borong Cendrawasih Chocolate Couverture Milk dan nikmati coklatnya. Hutan Indonesia terjaga. Pro 1, Kanal Inspirasi.